Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Itu brand itu udah ribuan ya, jadi susah ngilanginnya ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Nanti gambar muncul alam semesta. Saya kembali ya ke rubrik baru nih, part kedua. Judulnya rubrik ngelantur. Ngomongin pejabat-pejabat itulah, yang kalau salah keputusan politiknya itu bisa jutaan orang dirugikan maksudnya, jadi korban keputusan politik pejabat itu. Kemarin kan sudah Gus Dur ya, Gus Dur, saya suka salah ya, Gus Nur sama Luhut Binsar Panjaitan, ya kan. Sekarang siapa lagi? Ini sengaja saya nggak ngundang narasumber ya, saya nggak punya teman-teman yang hebat-hebat kayak Refli Harun tuh ngundang si Anu, teman-temannya hebat-hebat tuh pakai Zoom. Terus ada lagi Helmi Yahya Bicara, ngundang ini ngundang itu temennya ke podcast, atau Sandiaga Uno, alatnya bagus gitu, punya itu loh, punya apa namanya, yang corong yang bagus, studio diundang. Gus Nur juga punya podcast, Gus Nur ya, hebat-hebat. Siapa lagi tuh? Sandiaga Uno, banyak tuh pada main podcast. Saya nggak punya alat. Jangan ini ya, kita mulailah dengan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan semua itu kita capaian-capaian orang lain itu jangan sampai kita membuat kita frustasi ya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena wah tentu aja si Anu begini. Kita harus mencukupkan apa yang ada ya, mencukupkan apa yang ada, terus mulailah dari apa yang bisa dikerjakan dulu. Saya nggak bisa punya podcast ini di kebun studio saya. Terus yang di danau itu kantor saya, 7 hektar kantor terluas di semesta. Kita pakai yang ada ya. Jadi kata Pak Nasir, cukupkanlah apa yang ada ya. Kemudian mulailah mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dulu, dan yang terakhir jangan tinggal diam, pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Nikmat. Nah sekarang ini ada cahaya matahari, nggak usah pakai lampu studio kan, terang tuh jam 7 nih sekarang. Udah nggak tahap saya sekarang udah nggak mencari viewers ya, tapi bagaimana memberikan perspektif dan sharing ide, meskipun idenya sederhana. Makanya saya jarang mencuplik video-video orang lain ya untuk mencapai viewers yang tinggi. Nggak, saya lebih baik memberikan pandangan-pandangan ya, meskipun sederhana ya, mewakili orang-orang rakyat biasa yang nggak bisa bicara itulah ya. Mereka bisa bicara, bisa ngomong, tapi ngomong yang lain. Ngomong penghasilan kurang hari itu, tapi untuk ke pemerintah dia ngomong juga dengan cara yang lain dan khas ya. Saya mencoba menjembatani ya. Nah rubrik ngelantur ini ya ngomongin ngelantur ya. Sekarang kita ngomongin ini deh, karena kalau politik itu kan nggak harus selalu ini ya, nggak harus selalu turun ke jalan ekspresinya itu. Politik itu kalau menurut sosiolog Amerika itu, siapa itu, Talcott Person ya, dia bilang politik itu kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ya kan, dan nggak usah selalu harus diekspresikan politik itu dengan demonstrasi. Pokoknya ungkapan-ungkapan yang memang kita bisa mengkritik sesuatu yang keliru yang dibuat oleh pemerintah, itu juga kita berpolitik ya, karena ingin mencapai jangan begitu gitu loh maksudnya, harusnya begini, karena kalau begitu akibatnya begini, kalau begini akibatnya begitu gitu. Nah itu kan perlu ada semacam side argumen ya, argumen tandingan, atau the other perspektif ya, perspektif yang lain ya dalam melihat persoalan ya. Sekarang kita ini deh, Gus Nur sudah ya, Gus Nur kan akan berjuang di pengadilan ya, melawan supir bis. Supir bis yang dituduh menghina
NU, karena digambarkan NU itu seperti apa kemarin tuh, bis yang apa, yang supirnya itu mabuk keneknya teler, terus penumpangnya itu bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, penumpang bis itu ada yang Syiah, ada yang PKI komunis, ada yang wes macam-macam, nggak karu-karuan sih. Marah tuh orang Banser NU. Ini perseteruan abadi antara Banser NU dan Gus Dur. Maju terus Gus. Karena saya mau ngomong ke Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ini juga ya, dia sudah mencapai gelar akademisi yang tertinggi ya, doktor dan profesor ya, di Jogja, di kalau nggak salah di UII ya, Universitas Islam Indonesia. Dan dia ke Jakarta itu memang diminta oleh Gus Dur ya, untuk masuk Jakarta dan jadi menteri pertahanan kalau nggak salah ya, oleh Gus Dur, presiden yang waktu itu jadi presiden ya, menggantikan B.J. Habibie kan. Gus Dur maju karena meskipun dukungan partainya kecil, tapi dia bisa maju karena apa, gagasan Amin Rais poros tengah itu kan waktu itu. Saya sudah tulis itu di buku biografi politik Yusril Ihza Mahendra tahun 2000 yang saya tulis itu ya, 200 halaman, dan sudah di launching. Kita cetak 3000, di launching, undangannya 400 orang di Perpustakaan Nasional di Desa Lembaraya 18A. Nah itu ada bab tentang poros tengah, itu saya bahas poros tengah dulu waktu umur saya 39. 20 tahun yang lalu, zaman masih ganteng dulu. Nah dia di karirnya berubah ya, total meninggalkan dunia akademis dan masuk dunia politik yang dia pernah bercerita, pernah ngomong, tapi saya nggak tahu ngelacak jejak digitalnya, tapi saya ingat omongan Mahfud MD itu gini. Maaf, ini ngomong ngelantur ya. Kalau dunia akademis itu basisnya itu kebenaran, ya kan. Kalau politik itu yang penting menang, kebenaran bisa dikorbankan tuh. Dan dia kaget waktu masuk dunia politik. Dan pernah dia akhirnya keluar dari PKB kan, Partai Kebangkitan Bangsa yang tempat dia kendaraan. Dan ternyata, nah ini akhirnya ternyata dia asik dengan politik yang apa, tidak terlalu memperhatikan kebenaran ya, kecuali kekuasaan kan. Dan dia akhirnya asik sampai sekarang menjadi menteri apa, Polhukam ya, dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya BPIP ya, badan apa, BPIP itu Badan Ideologi Pembinaan, BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebelumnya di situ. Langkah-langkah Pak Mahfud itu kan cenderung kontroversial ya. Dulu zaman Pilpres misal, dia bolak-balik ke KPU tempat apa, penghitungan suara itu. Kapasitasnya sebagai apa? Orang banyak mengecam dia itu siapa gitu ya. Apa namanya? Ngecek udah betul perhitungan ini, KPU udah betul kira-kira gitu. Bolak-balik ngecek. Jadi semacam juru bicara pemerintah yang baru yang belum terbentuk waktu itu. Kan Pak Jokowi dalam rangka memasuki periode kedua kan. Itulah Pak Mahfud, orang semua tahu ada jejak digitalnya kan. Terus tentu Pak Mahfud ini juga apa, suka mengucapkan langkah apa, ucapan yang kontroversial ya. Misalnya dia apa, misalnya ya, sistem pemerintahan yang dibangun Nabi Muhammad SAW itu tidak cocok ya, tidak bisa diterapkan di Indonesia ya. Jadi kita nggak perlu mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Ribut ya kan, ribut ya, artinya maksud Pak Mahfud mungkin punya argumentasi yang khusus ya, tapi yang terlontar ke ruang-ruang publik kan dia seolah-olah anti terhadap syariat Islam ya, seolah-olah atau beneran.
Seolah-olah anti syariat Islam dalam bernegara, atau memang dia hatinya beneran menolak ya. Karena itu yang dipahami oleh Gus Dur ya, dia juga menolak syariat Islam masuk dalam negara ya, harus dipisahkan kan antara negara dengan syariat Islam ya. Kira-kira gitu pikiran Gus Dur yang menjadi guru dari Pak Mahfud MD. Ribut ya, ya enggak. Dan banyak hal-hal yang mungkin nggak perlu saya ungkapkan lagi ya, karena Pak Mahfud itu pokoknya kalau saya bahas di channel saya pasti dikecam di Pak Mahfud. Ya kalau ngomentar Pak Mahfud itu jangan keterlaluan juga lah, biasa aja lah. Innal hayata la'ibun walahwun ya. Sungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahwun ya, main-main aja dan senda gurau aja. Jangan terlalu serius. Kenapa? Ngadepi kondisi bangsa kita yang seperti ini dan tingkah laku aneh-aneh tokoh-tokoh kita itu ya, seperti Ngabalin itu yang banyak gaya tapi isi kepalanya nggak terlalu nggak terlalu apa titik-titik ya, banyakkan gaya. Atau Pak Mahfud ya, yang dulu sebenarnya udah siap-siap jadi wakil presiden Jokowi, terus digantikan Pak Maruf Amin, seolah-olah Allah memperlihatkan tuh langkah-langkah kontroversial dia, karirnya juga ini kontroversial, nggak jadi wakil presiden, padahal bajunya sudah dibikin tinggal pelantikan. Tiba-tiba politik itu begitu ya, tiba-tiba berubah ya. Sekarang juga kan kita nggak tahu nih, sekarang ini sikap demonstran makin mengeras ya, ingin undang-undang cipta kerja itu dibatalkan, tapi pemerintah bersikukuh. Pak Muldoko malah bilang itu sebenarnya demonstrasi itu nggak akan ada kalau mereka itu paham tentang undang-undang cipta kerja. Jadi karena mereka belum paham, kira-kira begitu ya. Keterangan Pak Muldoko di kantornya hari Rabu itu kan di online ada ya. Karena mereka belum kita pahamkan. Kalau dipahamkan pasti nggak ada demonstrasi. Jadi Pak Muldoko punya asumsi orang-orang yang demo itu orang-orang yang nggak paham. Termasuk ketua-ketua ketua serikat itu orang-orang yang nggak paham. Jadi orang-orang yang menolak seperti ratusan dosen sarjana hukum, 67 perguruan tinggi, itu orang-orang yang nggak paham itu, kira-kira begitu. Kalau dia tarik konsekuensi logisnya ya, MUI yang menolak itu orang-orang yang nggak paham, Muhammadiyah menolak undang-undang cipta kerja, berarti orang-orang itu nggak paham. Yang paham tentang undang-undang cipta kerja itu ya Pak Muldoko sendiri. Nah ini kan ada ini ya, semacam intellectual lag, kesenjangan intelektual kira-kira begitu ya, antara KSP, kantor staf kepresidenan yang dipimpin oleh Pak Muldoko dengan realitas sosial di masyarakat. Semacam ada ya memang itu undang-undang cipta kerja yang bikin pemerintah, jadi asumsinya pemerintah lebih tahu dibanding orang lain yang tidak bikin rancangan undang-undang cipta kerja itu. Jadi mereka yang nggak bikin itu nggak paham gitu ya. Padahal orang-orang yang disebut nggak paham itu, yang menolak undang-undang cipta kerja itu kan sebenarnya juga orang yang well informed ya, educated, mereka juga terpelajar dan juga ngerti gitu loh. Baca itu mereka itu. Yang nggak paham kan anak-anak STM. Anak STM nggak usah paham ya. Jangan-jangan Pak Mahfud juga belum baca undang-undangnya itu ya. Kalau saya nggak baca. Nah itu Pak Mahfud ya, kembali ke Pak Mahfud ya. Terus yang berikutnya, Pak Mahfud ini pernah juga ngomong ya emang jadi pejabat itu yang perlu hati-hati ngomongnya. Kalau jadi tukang donasi ya nggak usah hati-hati karena nggak didengerin kan. Kalau pejabat kan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagai menteri, sebagai bupati, kayak sebagai kepala daerah gitu ya. Kalau saya kan asal jeplak aja, orang rubriknya juga ini rubrik ngelantur ya. Pak Mahfud pernah ngomong waktu dulu itu, kalau
kita masuk orang baik katanya, kalau masuk ke dalam sistem yang nggak baik, ya itu jadi nggak baik katanya. Sistem politik yang nggak baik jadi nggak baik ya. Kadang dibilang pernah bisa jadi iblis kira-kira begitu ya. Tapi banyak juga orang yang menikmati ya sistem yang nggak baik itu. Kenapa kok dia itu ngerubah nggak bisa? Dia masih bertahan di sistem itu sebagai penguasa. Kenapa? Karena ada besaran-besaran ekonomi yang dia dapat, yang didapat dirinya atau didapat oleh kelompoknya, dan dia menjadi pemilik perusahaan, ya kan, yang dapat keuntungan dari konsesi-konsesi yang diberikan oleh pengusaha. Ya. Setelah pengusaha itu dikasih izin oleh pejabat politik itu kan gitu. Jadi meskipun sistemnya itu buruk, ya karena duitnya banyak, ya udah dia tetap bertahan di situ, enak. Nah, itu yang disebut dia kemudian kehilangan nuraninya gitu kan. Yang penting kan aku dapat apa gitu ya. Kalau kamu saya kasih izin, nah, kerjasama politik sama pejabat politik sama pengusaha, itu yang membuat kekayaan itu berputar ya di antara kelompok itu aja. Rakyat jadi penonton dan menderita ya, karena keputusan-keputusan politik yang mereka tahu sama tahu dan tidak memihak rakyat kan gitu. Jadi meskipun sistemnya buruk, sistem lingkungan itu buruk, tapi karena menguntungkan dan ada sifat tamak, sifat greedy, sifat rakus yang diperturutkan, karena memang duitnya itu miliaran, nggak ngapa-ngapain, cuman tanda tangan neken gitu aja, dapat setoran gitu. Itu membuat orang itu tetap nyaman di lingkungan yang penuh dengan iblis itu, kira-kira gitu. Nah, saya tidak membahas Pak Mahfud ya, tapi itu mencoba menggambarkan orang itu bisa susah keluar ya, dari lingkungan lamanya, karena di lingkungan lamanya itu memang dia berada dalam comfort zone ya, zona nyaman gitu ya, mumpung ya kan. Banyak orang ingin masuk zona nyaman gitu kan. Contoh ngabalin. Sekarang kita ngabalin ya. Berapa menit tuh? Udah 18 ngabalin. Maksudnya kembali ke Pak Mahfud, kesimpulannya secara intelektual dia kan bagus ya. Tetapi kemudian ketika masuk dalam sistem dan dia bermain politik, itu kemudian kita mempertanyakan ya integritas pribadinya sebagai seorang intelektual yang jujur ya. Mempertanyakan, hanya bertanya kan nggak apa-apa ya, nanti jawabannya ya tergantung Pak Mahfud sendiri. Kita kan rakyat boleh ngomong tuh, orang pejabat aja ngomong semau-maunya, punya TV, punya radio ya, punya apa namanya ya, punya pengeras suara yang lain yang disalurkan oleh buzzer. Masa rakyat nggak boleh ngomong ya, nggak boleh mempersoalkan pimpinannya, masa rakyat selalu salah ya. Kalau menurut Pak Mahfud sih rakyat selalu salah, pemerintah selalu benar, makanya dia nggak pernah minta maaf itu. Padahal dalam Islam dianjurkan minta maaf ya. Saya juga minta maaf ya kalau salah ya. Karena ngabalin itu kan senangnya dia masuk ke comfort zone ya. Dulu dia anggota partai Bulan Bintang, terus masuk ke Golkar, ya kan. Terus dia dulu pendukung Prabowo, menjelek-jelekkan Jokowi periode pertama itu loh. Terus hari periode kedua dia masuk istana. Dia juga mikir kali ya, saya gelar doktor misalnya, orang partai kok nggak dapat apa-apa, mendingan saya masuk nih, lumayan ya kan. Nggak enak juga nggak dapat di partai, mana ada siapa yang gaji kalau nggak ngeluarin uang ya, nggak ada yang gaji di partai itu kan, pengorbanan untuk mengabdi rakyat ya.
Kecuali kalau ada cukong-cukong di belakang si aktivis partai itu, pemimpin partai atau anggota-anggota partai yang mau nyalonkan jadi kepala daerah. Kalau enggak ya dia kere juga kan. Terus mungkin begitu ya Bang siapa Ali Muhtar Ngabalin akhirnya mendekat ke istana dan jadi juru bicara staf ahli kepresidenan ya, ahli utama apa sih istilah Bang Ali, Dr. Ali Muhtar Ngabalin sebagai staf ahli utama ya di kantor staf kepresidenan, dan bisa punya tenaga dia sekarang, bicaranya didengar orang banyak itu karena apa? Posisi politiknya yang mendukung di belakangnya sebagai staf ahli kepresidenan ya, juru bicara apa staf ahli ya enggak? Jadi dia tenaganya bisa ngomong banyak, powernya punya, dan duitnya juga banyak, dan duitnya juga punya. Kan di awal kita tahu dia awalnya bukan pengusaha ya, kan dulu pernah dia ketua BKP RMI di Istiqlal. BKP RMI itu badan koordinasi badan komunikasi ya, pemuda dan remaja masjid RMI seluruh Indonesia ya, BKPRMI, pemuda dan remaja masjid Indonesia. Dulu di situ dia ya nggak ada duitnya lah, organisasi remaja masjid. Ya terus dia membangun networking ya, mendekat sana mendekat sini, akhirnya mendekat istana, dan dia nikmat ya di dalam satu zona nyaman itu, comfort zone ya. Beda dengan saya, kalau jadi tukang donat dorong gerobak kemana-mana keliling kampung tuh nggak masuk dalam comfort zone. Susah karena ada yang beli, cuma dorong gerobak aja, capeknya doang ya. Tapi kalau Ngabalin kan udah ada salary bulanan ya, apalagi kalau dia ditambah sebagai ini itu, alhamdulillah panas anget ya, sebagai komisaris ya di Angkasa Pura ya. Jadi paling enggak dia dapat duit 100 juta tuh sebulan, enak kan. Kayak kemarin tuh ada demo, dia tinggal ngecek aja demonya sampai istana enggak, atau dia berdiri pinggir istana dan terus bilang orang-orang pendemo itu sampah demokrasi. Pokoknya dia mau ngomong enak gitu ya, sampah demokrasi. Nanti kalau begitu Ali Ngabalin kan pada saatnya itu kan pemerintahan berganti ya. Jokowi kan nggak mungkin jadi presiden tuh, dan berakhirlah kekuasaan jabatan-jabatan emas atau jabatan-jabatan yang istimewa yang kini disandang oleh Muhtar Ngabalin ya, sebagai juru bicara presiden di kantor staf kepresidenan, dan juga sebagai komisaris di perusahaan BUMN pemerintah. Kan habis tuh, kan dia nanti kita persoalkan dia kembali kemana tuh kira-kira situasi ya, tergantung siapa yang mau dia dekati, dia akan bisa menyesuaikan dirinya, mengorbankan integritas dirinya, mengorbankan intelektualitas sebagai seorang ilmuwan atau sebagai seorang cendekiawan. Itu integritas itu soal entah, bukan nomor satu ya menurut Ali Ngabalin. Kalau menurut saya integritas itu dalam politik itu seharusnya nomor satu, sebagaimana yang dicontohkan, diteladankan oleh Muhammad Hatta ya kan. Muhammad Hatta itu integritas itu nomor satu. Misalnya kalau ada perjalanan dinas ke luar negeri, ini kata Pak Wangsa sekretarisnya itu, sisa perjalanan dinas, perjalanan kenegaraan itu ada sisa uang nggak masuk kantong tuh, dikembalikan ke negara, ya kan, jujurnya Hatta itu. Pada haknya dia itu perjalanan dinas dengan uang sakunya, tapi karena sekarang sudah tiba kembali di tanah air dengan selamat, uang yang masih sisa perjalanan dinas itu dikembalikan ke kas negara melalui sekretarisnya yang diperintahkan oleh Muhammad Hatta,
yaitu Pak Wangsa yang beragama non Muslim itu. Nah itu berarti integritas tuh, ya, nggak terkenal, selama jadi pemerintahan itu nggak terkena kasus uang, nggak terkena kasus perempuan, itu Muhammad Hatta ya. Yang dikenal dan yang dikenang adalah integritasnya sebagai seorang ilmuwan ekonomi dan politik. Itulah Muhammad Hatta. Begitu juga Pak Natsir ya, dikenal sebagai integritasnya. Orang-orang yang hidup sederhana, lebih mengabdi kepada negara dan bangsanya, yaitu Hatta dan Muhammad Natsir, Perdana Menteri tahun 50. Hatta lebih baik berpisah dengan Soekarno karena perbedaan paham politik dan mempersilahkan Soekarno untuk menerapkan gagasan-gagasannya yang Nasakom itu, nasionalisme agama komunis, yang kata Hatta, dikritik oleh Hatta. Gagasan Nasakom itu seperti rumah kartu dan rumah kartu itu akan bubar sepeninggal penggagasnya, yaitu Bung Karno sendiri. Dan ternyata nggak ada yang meneruskan gagasan Nasakom itu setelah Soekarno itu lungsur atau lengser dari kekuasaannya dan wafat dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks integritas inilah hendaknya kita meletakkan pejabat-pejabat negara seperti Pak Muldoko ya, kemudian Pak Mahfud, kemudian Pak siapa lagi, Ali Ngabalin ya kan? Yang nilai-nilai itu, nilai-nilai integritas itu, kejujuran, satunya kata dengan perbuatan itu hampir hilang ya dalam narasi-narasi politik Indonesia modern kita ya. 6 tahun kita dipimpin dalam rejim ini, itu tampaknya kok terlalu banyak ya narasi bohong ya. Kebohongan itu muncul tapi bohong gitu. Jadi satu ledekan rakyat terhadap pemerintah yang suka bohong itu muncul ya, dan gaduh ya. Kalau zaman SBY yang 10 tahun itu relatif lebih tenang ya, lebih ramah terhadap Islam. Sementara sekarang ini itu Islam dipinggirkan ya, dalam dikosongkan ya aspirasi politik Islam itu dalam pentas nasional. Dan orang-orang seperti Mahfud, Ngabalin atau Pak Muldoko itu tidak berpihak pada aspirasi Islam, dan buktinya mereka tetap mencekal Habib Rizik ya di Mekah hampir 3 tahun. Aneh kan itu, sebuah pemerintahan yang katanya didukung rakyat nggak punya kemampuan untuk memulangkan warganya dari Arab Saudi, yaitu Habib Rizik Syihab. Itu menunjukkan satu, integritas dari pemerintahan itu dipertanyakan ya. Yang kedua, memang tidak berpihak pada aspirasi politik Islam ya. Dan kita lihat persekusi ulama di mana-mana, dan pejabat-pejabat itu tidak bicara terhadap persekusi yang dialami oleh ustadz dan ulama Islam, pengajian di YouTube dan lain-lain. Pak Mahfud tidak merespon ada pelanggaran-pelanggaran deviasi moral semacam itu. Pak Muldoko juga mendiamkan itu ya. Dan kemudian Ali Ngabalin sebagai juru bicara presiden juga tidak merespon hal-hal yang menyakiti umat Islam. Nah, itu kan persoalan ya. Ya sebaiknya sih kalau jadi pejabat, kalau menurut saya ya jangan jangan diikuti gaya-gaya kepemimpinan atau narasi dari Pak Mahfud ya. Mohon maaf ini, jangan diikutilah gaya atau narasi atau keberpihakan yang ditampakkan Pak Mahfud, Pak Ali Ngabalin dan juga Pak Muldoko ya, yang tidak cukup mengesankan ya di dalam ruang-ruang batin
saya sebagai tukang donat, maksudnya sebagai rakyat kecil. Wes berapa menit dikira? Yaudah, terima kasih ya. Moga-moga ada manfaatnya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Bandung, juga tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya Rob, Engkaulah pelindung kami di dunia, dan Engkaulah pelindung kami di akhirat yang tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.